Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali setelah kemarin libur. Dan hari ini kita akan angkat tema yang serius kembali setelah 2 hari Sabtu dan Minggu kita bersantai dengan berita infotainment tentang Krisdayanti, Raul Remos, ya, beserta dengan mantan-mantannya. Hari ini kita akan angkat tema tentang tuntutan ringan sang jaksa, ya. Ini yang menimpa Novel Baswedan. Namun sebelumnya ya guys, kita jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus berkomunikasi, saling membangun satu sama lain, ya. Guys, jangan hanya kita berbicara tentang hal-hal yang ringan, tapi kita juga perlu mengomentari hal-hal yang berkaitan yang mungkin ini kurang adil bagi masyarakat. Guys, kenapa saya angkat tema ini? Bukan berarti saya membela Novel Baswedan, namun kita lihat dari sisi tuntutan jaksanya dulu, ya. Kita abaikan dulu korbannya, ya. Tapi bagaimana tuntutan sang jaksa ini begitu ringannya, hanya dituntut 1 tahun. Kalau tuntutan 1 tahun, maka hakim hanya memutuskan tidak lebih dari itu atau mungkin tambah 2/3-nya, ya. Jadi dari kasus Novel Baswedan ini ada unsur niat, ya, kemudian alat, akibat, dan kenakan petugas, ya. Perlu teman-teman ketahui, yang pertama yaitu niat. Niat ini dilakukan oleh orang yang melakukan penyiraman, ya, entah itu yang didakwakan jaksa air aki atau pengakuan dari sang korban air keras. Kita abaikan dulu. Yang penting ada niat. Niat dari sang pelaku ini bangun subuh-subuh, ya. Kemudian ada alat. Alatnya apa? Apakah tadi saya katakan, kita buktikan nanti di persidangan apakah air aki atau air keras, ya, alatnya, ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak segera dilakukan pertolongan terhadap si korban, dalam hal ini Novel Baswedan, tentu akibatnya akan lebih parah, bahkan bisa mengalami kematian. Karena menurut pengakuan dari Novel Baswedan ini beliau mengalami sesak nafas, ya, setelah disiram itu. Kita buktikan nanti di persidangan juga. Yang berikutnya adalah petugas, ya. Kita tahu bahwa pelaku ini adalah aparat, ya, yang seharusnya menegakkan hukum, ya. Kalau pelakunya adalah aparat, tentu harus hukumnya lebih berat daripada orang sipil, ya. Itulah yang perlu kita ketahui guys bersama. Jadi ada niat, alat, akibat, dan petugas, ya. Inilah yang mungkin harusnya memberatkan, ya. Kalau memang pelaku ini adalah hanya suruhan, ya, tentu harus dicari pelaku intelektualnya. Tapi kalau ini pelaku utama, tidak adil kalau hanya JPU menuntut hanya 1 tahun, ya. Jadi kita sekali lagi jangan gagal paham, jangan gagal fokus teman-teman, ya. Bukan ada pembelaan dari terhadap Novel Baswedan, tapi ini supaya kita masyarakat mengerti, ya, bahwa tuntutan yang ringan ini tidak akan membuat jera pelaku kejahatan, ya. Apalagi ini sudah mengakibatkan cacat seumur hidup bagi korbannya, ya. Tentu ini tidak adil, ya, bagi sang korban sendiri ataupun bagi masyarakat yang mendengar tuntutan ini. Jadi mudah-mudahan ini jaksa yang mungkin salah ketik atau bagaimana, ya. Mudah-mudahan kalau ini memang bisa diperbaiki,
harus diperbaiki. Saya sendiri belum paham masalah hukum, namun kalau bisa diperbaiki, supaya diperbaiki, karena ini menyangkut keadilan daripada hukum itu sendiri, ya. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon Jaksa Agung untuk bisa mengoreksi tuntutan anak buahnya, apakah sudah benar itu tuntutan itu 1 tahun, ya. Terima kasih guys, semoga damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir atas diri kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin.